Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Neni Nafsul Mutmainnah. Ismi Sylvia Nurdianti. Fi hadhil fursah nuridu an nashrah alaikum an as-shawamid al-arabiyah, yaitu tentang konsonan bahasa Arab. Baik, dimulai dari pengertian daripada konsonan bahasa Arab. Konsonan bahasa Arab yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Nah, daerah artikulasi yaitu perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Jadi konsonan ini adalah kondisi penyumbatan dalam keluar pengucapannya atau bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara. Nah, di sini juga bunyi konsonan itu bisa dimaknai dengan bunyi letupan, geseran, bunyi suara, dan juga bunyi tidak bersuara. Nah, dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsonan ini mempunyai beberapa pengertian ya. Yang pertama adalah, itu ada 3. Pertama adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Nah, glotis yaitu lubang yang terletak di antara laring dan pita suara. Nah, tempat udara mengalir ke paru-paru. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bunyi bahasa yang dapat berada pada tepi suku dan tidak sebagai inti suku. Nah, untuk ketiganya yaitu fonem yang memiliki suatu bunyi kontoid. Nah, bunyi kontoid itu apa sih? Bunyi kontoid yaitu bunyi ujaran yang pada dasarnya dihasilkan oleh alat ucap dengan hambatan pada pita suara. Jadi konsonan ini bisa juga ya disebut dengan huruf mati. Kalau huruf vokal kan itu huruf apa? Huruf hidup. Nah, untuk di bahasa Arab kemarin sudah dibahas sedikit bahwa huruf vokal itu di bahasa Arab hanya sebatas harokat ya. Sedangkan untuk seluruh huruf hijaiyah itu sebagai huruf konsonan. Jadi konsonan atau huruf mati ini adalah fonem yang bukan vokal. Dengan kata lain, direalisasikan dengan obstruksi. Jadi aliran udaranya itu melewati mulut yang dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Nah, jadi konsonan ini selalu mendapatkan hambatan, baik itu hambatan yang kuat ataupun yang lemah, sehingga menyebabkan adanya sebuah letupan. Oke, selanjutnya membahas tentang banyaknya huruf konsonan bahasa Arab. Para pakar fonetik sebagiannya itu menyebutkan bahwa konsonan dalam bahasa Arab itu ada 28. Nah, yang menyebutkan 28 konsonan itu adalah yang memasukkan 2 buah semi vokal ke dalam konsonan. Nah, mana dua huruf semi vokalnya ini, yaitu huruf wawu dan huruf ya. Sedangkan sebagian yang lainnya itu menyatakan bahwa huruf konsonan di dalam bahasa Arab itu ada 26 konsonan. Yang berpendapat seperti ini tentunya beliau tidak memasukkan huruf semi vokal ke dalam konsonan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pembagian huruf konsonan dari berbagai sudut pandang. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, pembagian konsonan menurut makhrajnya. Nah, makhraj yaitu tempat tertentu di saluran udara yang mengalami pengenjangan lebih keras dari yang lain dan merupakan tempat penuturan suatu konsonan. Nah, di sini konsonan dibagi menjadi 8, diantaranya secara umumnya ya. Pertama, konsonan labial yaitu syafawiyah atau disebut syafawiyah. Selanjutnya konsonan dental yaitu asnaniyah. Konsonan alveolar yaitu lithawiyah. Selanjutnya konsonan palatal yaitu tobakiyah.
konsonan velar yaitu hanakiyah, dan konsonan uvular atau disebut lihawiyah, terakhir konsonan faringeal yaitu halqiyah. Nah, bukan hanya itu, terakhir konsonan glotal yaitu hanjariyah. Bukan hanya yang umum, ada juga para pakar fonetik bahasa Arab yang lebih merincikan makhraj konsonan Arab ini menjadi 11. Kalau yang tadi 8, yang sekarang 11. Apa aja? Yang pertama yaitu konsonan labial atau syafawiyah yang terdiri dari ba, mim, dan waw. Nah, yang kedua yaitu konsonan labiodental syafawiyah asnaniyah yang terdiri dari huruf fa. Yang ketiga yaitu konsonan interdental atau bainal asnaniyah yang terdiri dari huruf dho, zal, dan rin. Yang keempat yaitu konsonan alveodental atau asnaniyah lisawiyah yang terdiri dari dod, dal, to, ta, nun, dan lam. Yang kelima yaitu konsonan alveolar atau lisawiyah yang terdiri dari sod, sin, zai, dan ro. Oke, selanjutnya konsonan alveopalatal yaitu disebut juga lisawiyah hanakiyah yang terdiri dari huruf jai, dan shin. Oke, konsonan palatal yaitu disebut juga tobakiyah yang terdiri dari huruf ya. Terus konsonan velar yaitu disebut juga hanakiyah yang terdiri dari kho, gho, dan ka. Selanjutnya konsonan uvular disebut juga lihawiyah yang terdiri dari qaf. Terus konsonan faringeal yaitu halqiyah yang terdiri dari ha dan a. Terus terakhir adalah konsonan glotal yaitu hanjariyah yang terdiri dari h dan a. Nah, yang tadi pembagian menurut makhrajnya, dan yang sekarang pembagian konsonan menurut pengartikulasiannya. Nah, di sini bunyi konsonan menurut cara artikulasi yaitu bagaimana tindakan atau perlakuan terhadap arus udara yang baru keluar dari glotis dalam menghasilkan bunyi konsonan itu. Oke, jadi menurut pengartikulasian ini konsonan dibedakan beberapa bagian ya, yaitu sebagai pertama konsonan letupan atau disebut dengan al-aswatul infijariyah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat sehingga udara terhenti. Huruf-hurufnya yaitu ba, ta, to, dal, kaf, qaf, ghaib, dan a, hamzah. Selanjutnya konsonan geseran yaitu al-aswatul ihtikakiyah. Konsonan geseran ini yaitu bunyi yang ketika diartikulasikan organ bicara tidak merekat kuat gitu, tetapi memberikan peluang untuk udara agar dapat lewat dengan leluasa di areal itu. Ya walaupun harus mengakibatkan terjadinya semacam getaran. Huruf-hurufnya yaitu huruf fa, tha, za, wa, sho, sha, za, kho, gho, ha, ain, dan ha. Itu terasa ya, ada udara yang leluasa keluar gitu ya. Oke, selanjutnya terakhir yaitu konsonan gabungan, disebut juga al-aswatul marokabah. Nah, bunyi yaitu bunyi yang ketika diartikulasikan udara yang datang dari paru-paru mendapat hambatan kuat dari organ bicara. Tetapi ketika organ bicara tersebut memberikan kesempatan untuk lewatnya udara, hal tersebut tidak terjadi secara cepat sehingga tidak terjadi semacam letupan. Nah, konsonan letupan dalam bahasa Arab gabungan ini ya
yaitu huruf jim, ja. Selanjutnya pembagian konsonan menurut organ bicara aktif. Kalau yang tadi menurut cara pengartikulasiannya, sekarang menurut organ bicara aktif. Nah, dalam sudut pandang organ bicara aktif ini yang difungsikan dalam menghambat atau menekan saluran udara ketika mengartikulasikannya. Konsonan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang dimaksud dengan organ bicara aktif adalah bibir bawah, ujung lidah, tengah lidah, pinggir lidah, dan belakang lidah. Nah, konsonan ini dapat dibagi 11 macam. Ini dilihat dari sudut pandangnya ya. Yang pertama yaitu konsonan bilabial. Nah, hurufnya itu terdiri dari ba, mim, dan waw. Nah, yang kedua yaitu konsonan labiodental, hurufnya yaitu fa. Dan yang ketiga yaitu konsonan apikointerdental, hurufnya yaitu sa, zal, dan zo. Terus yang keempat yaitu konsonan apikodental, hurufnya ta, to, dal, bo, lam, dan nun. Terus yang terakhir yaitu yang kelima. Terus yang kelima yaitu konsonan apikoalveolar. Jadi hurufnya itu terdiri dari zai, ro, sin, dan sod. Selanjutnya yang keenam yaitu konsonan apikopalatal. Hurufnya terdiri dari shin dan jim. Terus yang ketujuh yaitu konsonan mediopalatal, terdiri dari huruf ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bisa dilihat juga di makalahnya ya. Ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tidak ada lebih kurang dan kurangnya. Ya, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.